Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usaha Budiman Sadonyo. Bahasa kita balik dalam budaya alam Minangkabau. Dan tentunya kita akan mengangkat tema-tema topik-topik permasalahan seputar adat. Dan alhamdulillah Nusana tadi kita di awal lah dibuka sama Saluang Singgalang. Ya Dacen ya? Singgalang. Sama Dacen Muslim. Kasih banyak Dacen. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau Dacen lah pas balik gitu kau. Dan kita di studio Dacen. Awak labah 3 kau Dacen. Ada narasumber kita yang lah bersama kita Dacen. Ada Mak Dr. Zaitul Ikhlas Saad MSI, Mak Raju Intan. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Mak. Wih, lama mana punya Saluang. Alhamdulillah seru Mak. Ya rasa di Padang rasa. Oh iya. Dan Ustaz Budiman Sadonyo, tema pembicaraan kita hari ini adalah cara Minangkabau mengolah harta. Karena di Minangkabau kono sana sadolah tatanan hidup. Apakah sisi kehidupan, apapun sisi kehidupannya, ada aturannya di Minangkabau. Bahkan mengelola harta, apakah itu harta pusako, harta waris, harta pendapatan, harta segala macamnya, itu Allah ada tuntunannya ataupun manajemen konsepnya lah, gitu. Yang Allah ada di Minangkabau, dan kita sebagai anak kemanakan panaruih yang akan meneruskan estafet Minangkabau itu harus berjalan sesuai konsep yang lah dibakukan oleh nenek moyang kita dahulu, nenek mamak kita moyang dahulu. Dan untuk membahas Iko Konusana, kita tadi lah kenalkan juga narasumber kita Mak Raju Intan. Iya. Aku pakarnya mana aku sana. Tadi kita sempat bincang-bincang ya Mak, dan Iko perbincangan kita memang cukup hangat, dan kita harapkan banyak ilmu, banyak pengetahuan yang tentunya harus kita dapatkan ya Mak mengenai lah harta pusako pengelolaan kok. Karena masalah harta gue Mak, kalau sabi aponyo masalahnya mungkin nak cukup saja mak sih Mak. Nak mungkin sehari saja. Mungkin sebulan kau nak putih-putih. Tapi konsep ada dengan ini Mak. Karena dengan konsep kau berjalan, dengan konsep kau bisa kau batu kau salah. Kan gitu Mak ya. Untuk pertanyaan pertama kau Mak. Baasi sabananya orang Minangkabau dalam pengelolaan harta kau. Terima kasih para pemirsa dan Ru. Ya. Jadi kalau kita membicarakan masalah Minang, ya, masalah Minang, itu kalau di Kambang Salawe Alam, di Puntasa, di Bakuku. Tentu yang kita bicarakan ya sebatas nanawak tahu, makanan dan sebagainya. Jadi hal yang sangat mendasar ya. Jadi
Ba'a konsep atau tatanan norma-norma ya kan Minang ya, atau sistem untuk memelihara dan memberdayakan aset. Ini kan bahasanya aset. Aset Ada kekayaan, ada yang lain. Di Minang tuh kalau aset kekayaan tuh ada dua bentuknya tuh. Ada imaterial, bentuk normatan, ada yang material. Nah yang imaterial itu seperti gala. Ya. Nah, ada gala pusako, ada gesang sako, ada kehormatan. Ya. Ada bentuk patata patiti. Orang banyak salah papatah. Papti jangan papatah itu arti patah enggak tuh. Patata ditata dulu baru dititi. Nah, disusun baru kan. Beda tuh nya seketes saya tuh. Berang orang Saluang enggak? Iya. Nya petata petiti. Itu punya norma-norma nilai-nilai. Itu sebuah instrumen mengungkapkan dengan bahasa itu tuh. Sastra kan. Nah, jadi kan. Jadi yang ada banyaknya itu tuh kan. Dan ada yang material. Bisa dilihat. Ada dalam bentuk ya tanah ya sawan membidang, ladang pintala, ada rumput rumah gadang, ada dalam bentuk ke medanan bapane, ada itu tuh yang materi bisa. Wah, jadi siapa kan konsep ambo ya salut gitu orang baacaru nenek moyang dulu mengonsep padahal ndak ada ge alumni universitas teman. Iya. Cuma de alam tak kembang jadi guru. Kampusnya tuh alam. Gurunya alam. Ini makanya len. Amat itu situ. Jadi dalam ikoko lah dionggok-onggokkan dulu. Ya khusus kok kita bicara masalah pasoko kan materi kan, material. Dionggok-onggokkan. Dionggokkan kan ya yang pertama yang tanah itu namanya ulayat. Tanah ulayat. Ya, tanah. Ado na ulayat rajo. Ado na ulayat nagari. Ado ulayat suku. Ado ulayat kaum. Nah, onggok-onggok aja lihat. Onggok-onggok menentukan kepemilikan, pengelolaan. Walaupun seluruhnya dari segi manfaat bisa saja menjalar ke seluruh negara-negari. Nah, ya kan? Baku ada umpamanya ulayat rajo-rajo. Kita tahu di Minangko banyak dulu kerajaan-kerajaan kecil-kecil. Jadi bisa saja yang Manaruko ya, Mancancang Malatiam Naruko turun ke situ rajo. Jadi di rajo tadi itu hebatnya orang ya, orang dulu tuh. Iko kok salah satu unsur dalam kehidupan yang sangat vital yang ada tanah. Kalau tidak ada tanah tuh sulit kehidupannya. Maka orang tua manja, makanya di rajo tadi duduk pegang di Lewan. Nah di wilayah Koko, dulu ingat Koko amparan lapis saudara, dari bukit ujung bukit juga Koko punya rajo. Oh, kamu tuh ndak ada. Jangan diukur aja carok ini. Salah diukur carok ini ada yang namanya untuk alat pengukur kah? GPS. Jangan diukur itu ndak ada tuh. Dari situ, dan itu dipatuhi. Ya kan? Nah, dan ada umpamanya ulayat nagari. Nah, kan gini, kalau sana kan dari suku dulu tuh kan, turun umpamanya jadi mata di Meninjau ya. Iya. Meninjau apa kampung kan? Di Faru Pasaman. Nah, Pasaman orang masuk ke situ kan dulu surang-surang. Aduh nini awak entah siapa mau silakan pelajari itu. Nah, mencari nini situ nyo tahu. Ya kan? Nyo cancang letih nyo bagala nyo lah. Ya kan? Maka itu bisa menjadi nanti ulayat namanya kaum. Kaum kok kan menyangkui namanya nan samande nan bajurai kok. Satu apa? Nah, kambangan tuh. Orang dulu kan bisa ukuran beratus hektar dari situ ke situ aja bisa. Jadi kalau orang ngecek anda do Minangko tunjuk anda mengertinya tuh. Memang dulu itu. Jangan diukur cara dulunya kini. Nah, itu dari Pasaman si Koko Arjo tuh punya tuh. Itu dia. Karena ingat kan? Nah, kan di situ adu masyarakat Marang tahun dasar. Di situ dulu namanya legitimate pengakuan. Kalau memang itu diakui, ya memang oleh rajo, ndak ada orang mengganggu. Kalau itu malah diakui kok kaum jamba, asuku. Faru Piliang. Piliang, ya kan? Ndak ada yang lain diakui. Ndak orang hanya biar sih kok. Jadi dulu legalitas ya kan, legitimate pengakuan. Kalau liga itu malu ada sertifikat dulu tuh. Iya pengakuan. Wah, ingat ya. Ya, konsep legitimate masuk ini teman, diakui. Nah kan, dia ada pengakuan dan diakui ramanya tuh. Nah, kalau yang namanya pusawil ulayat kaum, aku nan mengelola aku. Kalau kini namanya tuh komutnya. Nah, komut tuh siapa komut tuh? Adalah yang kalau di Padang namanya mamak kapal waris.
Ya kan? Ya, kalau di nelayan namanya tuh Mama Sako, Mama Bakwaso. Ini Bakwaso di paru itu tuh. Nah, nyolah tuh, baca pengelolaannya bisa bergiliran dan sebagainya. Kau tak apa, kau ulai bilang apa? Kau memang apa namanya kan pusaka atau ulai orang Tanjuang. Nah, korang Caniago, ndak ada dulu Magaduo, mana ada orang Magaduo dulu. Cuma gini-gini banyak. Ndak tunggu dulu. Legitimate itu aku. Dari kaki bukit kau sampai ke bukit kau Tanjuang punya. Karena hanya betul anda. Pengakuan saja yang perlu. Iya, dan dia aku itu tuh lah. Terus kalau apa namanya suku tuh lana itu kumpulan dari kaum-kaum tadi, umpamanya Tanjuang, sekepari apa aman jadi suku. Le Tanjuang situ tuh aku layaknya kok. Bisa dimanfaatkan oleh. Kalau lah nagari pengelolanya masyarakat kali ini namanya masyarakat dulu masyarakat adat. Kalau kini contohnya di Kan. Nagari itu apa? Iya, di Kan. Nah, kenapa ini dibuat? Nah, itu pertanyaan. Begitu hebatnya cara pandang Nantuto dulu. Tahunya, jadi kalau dalam Al-Quran tuh banyak bicara masalah bumi, walaupun waktu itu Nantuto dulu kan Islam kan melantangkan, tapi nyata kuncinya, nam bumi tidak kawa tambah. Nanak cucu kawa kambang. Di sekolah namanya unsur preventifnya bukan preventif kan, untuknya bisa mengantisipasi. Bukan, jangan sampai anak cucu nanti ndak batanah. Di mana kayak ada basawah, ada baladang. Banyak mana rokok di mambek rumah, begitu hebatnya. Bayang deh itu. Ndak ada alumni universitasnya tuh doa. Iya. Itu dia. Jadi lain kalau kata nilai jelek nan koi. Jadi kadang-kadang dia orang pamannya kurang telusuri, saseknya tuh. Masa di Minang tuh tanda-tanda tunjuk saya tuh mah. Kan tuh, mah tuh di mau kurnya tuh mah. Ingat, nan patokan mamaknya dulu, sudah sekian keturunan, bayangkanlah abad barat, abad kampe, abad dan sebagainya, itu nak tajapi gini. Ya tuh, anan kok pengakuan kok dari turun-temurun. Makanya tuh dari dia sampai nyampe, tanya ke Datuk tuh, iya, tuh punya orang Tanjung tuh mah. Dari sana ke sinan. Tanya, itu orang punya Caniago tuh mah. Itu kan legitimate. Anak ini karena memandangkan azas legalitas bahwa kalau mulai persoalan tentu tidak seluruh anak kemanakan bisa membuktikan secara apa tuh kan, tapi pengakuan gitu tuh. Itu kuncinya ya, pengakuan. Nih ada. Jadi bilang dia ada ulayat kaum itu dalam jurai umpamanya awak nini berapa ke jurai kok surat tu dorok wilayah alulai suku lu. Suku dulu. Dalam negara itu bisa saja sampai suku ada Tanjung, Caniago dan sebagainya. Itu tuh kalau itu kolektif. Jadi kepemilikan sistem kolektif kolegial. Dan alhamdulillah kita bersyukur ya. Jadi sistem yang telah berjalan berabad-abad kemudian oleh pemerintah Sumatera Barat dibakukan secara asas yuridisnya, legal formalnya, legal standingnya, itu ada Perda Nambale, salah tahun Perda Nambale tahun 2008. Itu dibuat hanya peraturan tentang tanah ulayat dan pemampatannya. Lalu gini, sebenarnya kalau bicara secara regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai 5, celik pasal 8 baleh B ayat 2. Diakui itu. Negara mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat. Di belum undang-undang tahun 50 itu tentang dikecek undang agraria tahun nomor 5 tahun 90 ada loh peraturan pemerintah 61 masih menyangkui itu mah pasal-pasalnya. Sudah itu diperbarui loh dengan PP nomor 97 dan ya kan ada namanya peraturan pemerintah nomor 40. Itu menegaskan ya bahasanya tanah ulayat ndak boleh itu diambil untuk hak guna, hak guna, hak pakai ndak. Ya, sebab dalam pasal ampe ayat 1 itu dalam PP nomor itu yang boleh itu bukan namanya HGU kan karena lain itu adalah tanah negara. Bahwa seperti Pasaman tu barah tanah oleh ndak boleh sebenarnya untuk ada HGU kepada perusahaan ndak. Ndak, yang boleh itu adalah tanah negara. Banyak lambe-lambe ini hebat. Jadi secara aturan, baik aturan adat, aturan negara, sangat lumayan lah. Kalau sempurna itu tuh, ndak mungkin terkata semua. Tapi sangat lumayan membentingi, memelihara kelangsungan dari aset-aset. Sudah sangat. Kemudian kita cari yang pamannya. Azasnya
azas manfaatnya kula untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kuadrat yang berkeadilan, yang bertanggung jawab. Jadi kalau dalam Undang-Undang Dasar ya 45 pasal 3 betul ya, bumi dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar kepentingan. Penting itu loh tuh. Jadi aturan ku ndak untuk datuk, ndak untuk penghulu, sebesar-besarnya kepentingan anak cucu tapi nyolah memagang agar tidak terjadi konflik dan sebagainya. Untuk nak cucu. Jadi bantu itu ni nek moyang maramba entah bantuannya kalau kini orang ramba bisa ju sinso sonta. Dulu ju tanago tak. Ajolah yang bara berbulan-bulan bertahun untuk anak cucu. Aku kita kan kan. Kemudian sasaran bantu itu. Inyo mampu itu sasarannya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, kemanakan juga masyarakat adat. Dah dulu nama pikir nak beli tu untuk untuk pribadi ndak ada. Dan itu kebanggaan. Kalau ada nak kemanakan makmur tu yang terpuji mau cari. Kalau datuk itu ya. Ya ndak. Iya kemanakannya selasa sudah urus. Nah, do mangan tu, nak mancur tagak mantagia sedoanya. Basan dia bajunya. Itu kan. Itu kan. Kan dulu orang belum mengenal industri, belum apa memang lahannya. Namanya kita kan agraris. Iya kan, paling-paling kok ya agak kalau ya tambahnya kok kalawi ke mana itu tuh. Tapi itu kuncinya. Tagak kalah ada nasuku tuh dek pandai mama apa tadi tuh yuk tagak talisan yang maju ke mana kan. Mantagia tuh. Ini kita tuh. Ya, ini sasaran kan. Sudah tahu apa? Tujuan membuat sistem kan sistem itu melindungi. Ya kan, apa yang kita lindungi itu? Tanah wilayah dilindungi. Baik secara hukum secara supaya tidak mengadu amannya. Ya. Kalau tidak dilindungi, gampolo tanah tu bago. Dinalan banyak royak tanah. Ikalah mengada keceko konomponya. Ala baroyak seorang tanah tu. Itu tujuan melindungi. Kalau melindungi adalah ketentraman, ada keteraturan, ada yang harmonisasi. Ya, itu tuh. Ya. Nah, dan sebaliknya, bisa saja. Kayak fungsinya dua. Contohnya, ada fungsi sosial. Fungsi sosial, ada tu, ya, kau akan membangun jalan sampai ke situ, Islah. Itu fungsi sosial. Nggak ada hambatan dulu, orang berjalan. Karena kejujuran mandat tu, kok sajalan jo kejujuran dan pelaksana. Umpamanya aparat dulu kan, aparat negari. Nyo tahu, aparat negari jujuran, tak kan nyo selewang, ragur, ya ambillah berapa dulu. Wah, nyo sampai ke mana, awak dari si Koko ke balik bukit itu kau jalan supaya tanah awak. Nggak mana, Mak? Lape bantu, itu nilai sosial. Kan bangun masjid, ambil. Bangun pola desa, ambil. Itu nilai sosial. Dan ada nilai ekonomi. Nah, dengan itulah untuk apa? Kalau bicara masalah sistem, ampun. Ampun sebagai orang awam di bidang keterbatas sangat salut. Tapi belum, Mak. Masalah tadi sosial lah, fungsi sosial. Kemudian ada fungsi ekonomi. Koko lumayan menarik sahabatnya dan koko banyak juga kasus-kasus mungkin kok, Mak. Tapi tahan dulu, Mak, ada pasal-pasal merikui akan kita sampaikan ke harus anak kita dalam rumah dan sanak Budiman Sadonyo. Jangan kama-kama tak bersama kami dalam budaya Minangkabau.
Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam Budaya Minangkabau, dan tema kita kini kok adalah cara Minangkabau mengelola harta. Dengan narasumber kita ada Mak Dr. Zaitul Ikhlas Saad, MSc, Mak Raja Intan. Dan kita lanjutkan tadi Mak ya, terakhir adalah tanah. Itu dalam artian damai mana Mak, kalau dari penggambaran pemaparan Mak tadi itu. Sarulahnya damai dalam artian cuma butuh legitimasi. Ada pengakuan itu tadi Mak ya. Ada pengakuan terus diakui. Kemudian kalau ada apapun untuk fungsi sosial, silakan. Kan damai mana tuh Mak? Kemudian tadi Mak terputih di fungsi ekonomi. Apa tuh Mak? Jadi gini, jadi pertama aset yang namanya tanah atau wilayah tadi kan fungsi sosial. Fungsi sosial itu kan untuk kegiatan kepada umum. Ya nak sekolah. Ekonomi lah ada. Di situ tuh kan aneh. Kalau kini namanya pembentukan tata ruang. Nah, tata ruang untuk konsep Minang saja saya suka. Lalu tuh, contohnya, kok sawah tanam padi, nah, kok bancara naiti, nah, kalau apa kubang kabo, ada sama satu, ya bukit tanam kayu, lengkap. Jadi artinya penempatan sesuatu itu sesuai dengan kondisi tanah. Ya kan? Itu nilai ekonomi dia, ada nilai produktif dan tanah iko cocok untuk padi. Naneko nang gurung ko cocok untuk kini pelawijan namanya tuh. Lado jaguan semua macam kan. Lado jaguan tanda mungkin tanah barayir kan. Tanah lereng adalah kok tanah buki bisa bertanam kulimani, bertanam yang lain. Jadi dengan itu adalah menghasilkan dalam bentuk materi, itu kan fungsi ekonomi itu. Ya kan? Dia kan katakan umpamanya, kalau dulu tuh namanya agraris ya kan. Kan sejak Republik ada lah. Ada nan pegawai, ada nan tentara, ada nan polisi, sebelum kan enggak. Dari itu penghasilannya. Ya, nyo bisa hidup, nyo tanam itu di samping beta kebutuhan pribadi, lebih bisa nyo jual. Nah, itu namanya nilai ekonomi itu. Berimbang tuh, tidak di ekonomi saja, nilai sosial iya juga. Itu kayak berimbang tuh kan kalau dijabarkan secara konsep-konsep ekonomi makro luar biasa itu tuh. Ya kan? Nah, itu tidak mungkin dalam kesempatan bentuk apa dah. Tapi dia sudah beri alokasi. Sudah memberikan sistem di Minang, sudah memberikan alokasi, bisa bergerak bedang. Itu yang mengembangkan fungsi ekonomi itu siapa berperan tuh Mak? Nakam-nakam lah. Akhirnya masyarakat kaum itulah. Untuk mereka juga. Iya, untuknya. Di pengelolaannya beko kan bisa tuh bergado yang bergantian. Ado dulu tuh kan cukup masing-masing. Tanah resiko untuk pokok paru ikoa. Nah, tanah iko kan dulu kan luas kan. Nah, sudahlah habis itu ganti-ganti lah. Ya kan? Nah, ya kan? Ada kan. Dan ada aja bentuknya di pihak perusahaan pamannya tanambo. Ya kan? Sawambo ada 2 peta. Lalu ingin boleh. Silakan, tapi ada namanya paduan dua namanya, bagi 2 soalnya, sepedua ada sebagian 3, ya. Boleh. Ada rumus-rumusannya tuh. Ya kan? Nah, tapi kalau umpamanya sudah badan hukum perusahaan yang lain, itu hitungnya lain lagi itu. Dibuat mana kesepakatan. Jadi nenek mama tadi, pengelola tadi menjalin ke seluruh anggota kaum. Bahasanya nan beliau ko butuh tanah umpamanya sekian hektar, beliau ko buat usaha gini-gini. Barajang konyo matua ada 40. Dibuat dinotaris kan tuh, dibuat hitam teh putih itu. Itu pakai. Iya, ada tuh hitam teh putih nama tuh. Basurek dulu tuh. Kontraknya tuh bapitih dah. Dibayar deh orang yang punya. Bukan babayar. Kini kan pamannya lah. Ambo di pihak pengusaha. Iya. Ambo kan buat pabrik tanah. Jadi nilai tanah tuh beras seluruhnya. Oke. Lah, umpamanya kena 10 M. Ya. Lah, nilai pabrik yang lain katakanlah 10 M, berarti sama-sama kadang 50%. Nah, jadi nan Ambon tak perlu bayar tanah tuh do. Tidak. Ambon tak bayar kan? Berarti nan punya amamak tuh cuma tukui managaan perusahaan. Iya, itu namanya tuh. Anan tanah tak lo kelang do. Iya. Beku hasilnya itu namanya. Ya namanya berbagi saham nama tuh. Apakah 30, 70, 40 tergantung lah. Adi bisa kepati, kalau nanti total tanah tuh dari saham itu 50% cuma, berarti pembagi 50-50 agak separuh-separuh. Karena 10-10 iya, nah jangkaunya mungkin pemain 20 tahun, 30 tahun. Lebih itu dilanjut atau enggak? Dilanjut kesempatan ulang lihat. Kalau enggak, nang kabo pai.
Nan pengusaha pai, nan seluruh aset tinggal kubang tinggal. Ya, dapat yang bangunan ganti tadi kan bangun enggak. Cuma di konsep-konsep kapitalis kok kan enggak main dah. Nah, ini harus pemilikan gini-gini tuh kan. Nah, itu ya kan? Jadi di Minang justru karena apa? Sehingga kalau itulah menjadi katakan pamonya milik usaha bersama, itu kan seluruh anak kemenakan akan memeliara tuh. Iya. Kok sumber dan awak enggak bergaduh tuh. Ke pabrik kau nak saya Enggak boleh kok mati aku kok di siku apa aja. Ya enggak dulu apa sak ini diganti kok. Itu. Jadi begitu apanya. Ya kan? Nah, kini kan begini seperti umpamanya orang kan dunia usaha namanya tuh kan harus jale pemilikan. Nah, itu ya di Minang buka. Ya, ada bagi hasil bisa juga. Dibagi hasil. Ya, dibagi hasil. Begini kan. Oke. Pabrik mah misalnya tagak gua tanah. Ya kan berapa begini nanti so. Berapa yang beberapa. Tapi lah habis selesai tetap kontrak juga doh. Masuk tuh ada. Nah, beko habis masuk kontrak di balian. Enggak ada apa dulu. Karena seperti itu, artinya sistem Masimoni belum dimasuki oleh racun-racun yang namanya boleh katakan ya, maaf ya, konsep-konsep liberal, konsep kapitalis. Dulu di Minang enggak musyawarah. Cuma kan dalam artian Mak, yang kecek Mak tadi ada kepemilikan. Iya. Orang tuh nio memiliki. Iya. Langkah awak untuk tetap menegakkan aturan Mak tadi yang konsep Mak tadi itu apa langkah awak tuh Mak? Ini memiliki. Konsisten awak. Kalau nak nio mengikuti ya udah. Iya udah konsisten awak. Makanya kecek Bung Hatta biar Bung Karno nang kecek tuh. Nah, biarlah umpamanya aset aku ndak ada ewe doang. Daripada investasi itu akan merusak kan begitu aja. Iya, bilola cadik lah dorang kau nak cadik Allah. Kan bantu itu. Bung Karno ngomong apa-apa ngomong pun Bung Hatta. Biarlah ale nak tumbuh mungkin 2 tahun 10 tahun lagi tiba nan cadik kau nak kan olah. Konsisten kok. Konsisten kan tuh fasilitatornya pemerintah daerah. Nah, itu kok pertanyaannya kalau pemerintah daerah berhadapan dengan investor mau ndak mencerdaskan dan mencerahkan pemilik dalam arti melindungi aset kok. Itu pentingnya. Nah, apalagi umpamanya di tanah lawe pendidik kurang dan jadi ada. Nah, jangan pemerintah sebagai ayah kandung le. Ini yang kamu jadi. Iya, jangan Pak. Kok rakyat ambo ndak bisa lo mengecen kok, baru dapat dembo, jangan. Itu udah melindungi nama tuh kan. Kalau mode itu Mak, otomatis tuh nak ada namanya di Minang kok berkurang. Tanda ndak berkurang, ke dalam konsep itu enggak? Ya. Siapapun sampai kapan ndak berkurang. Bahkan mungkin lebih. Nilai nominalnya kan lebih. Iya. Kalau nilai materialnya kan nggak mungkin kan? Iya, ini tanah sekarang itu juga. Tapi nilai nominalnya akan karena videonya kan. Di tanah itu agak pabrik itu tambah. Tapi kebanyakan Mak, berarti kan kalau untuk investasi di Minangkabau nak sulit sebenarnya. Orang kan buka perusahaan di Minangkabau nak sulit sebenarnya. Kalau sistem itu dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Ya nak, tapi kalau sistem kalau diobrak-abrik, timbul masalah. Contoh saja gini kan nak, kemenakan kini kan sehat tuh, ya. Gagah kan, gagah sehat lagi. Acu ada sistem yang terganggu. Kacau lah. Nang kapalo nang sakit, nang parui gagah. Sarolaski itu. Jadi shift itu kan subsistem. Yeah. Kalau itu terganggu, sudah. Putusnya curi lah. Jadi komitmen, komitmen kan itu ditentukan oleh kapasitas pemangku adat nek mama yang lain. Nah itu lemah. Dan integritas dan kaitannya sebagai kenapa? Ingat ya, tugas negara pertama apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iko kan, jangan sampai negara-negara umpamanya ikonyo imamang tanah lawe, tapi katokal kapasitas kurang jadi, jangan sampai dia luanya. Itu bertentangan dengan tujuan negara. Tujuan negara kalau Pak, ini bagian pengusaha jangan Pak, kalau iko sekarang bukan rakyat nambo. Nah, cuma ada 2 poin Pak. Pertama tadi aparatnya seperti itu apakah bisa ada harapan untuk seperti itu aparat berlaku seperti kalau itu? Kalau dibina apa salah? Disosialisasikan. Ya kan? Sosial apa salah? Bisa. Pemerintahnya seperti itulah gitu ya sebagai ayah kandung tadi itu. Makanya
Makanya yang menjadi pemimpin itu kan kok didulukan selangkah, ditinggikan. Dulukan selangkah pengetahuannya, wawasannya, pengalamannya, integritasnya. Komen harus lebih yang lain. Ya, nggak mungkin sama. Jangan apalagi kurang. Ya kan? Apalagi tanggung jawab moral tadi. Ya kan? Umpamanya mau jadi pemerintah. Ambo tanggung jawab ambo kan tidak hanya sebatas iko. Boleh mau tahun tanggung jawab kan sampai ke akhirat. Iya, iya. Coba yang gara-gara kebijakan ambo, aduh hilang hak orang. Sakaunya menentu nanti di akhirat. Nggak tahu jo sumbang gaji yang bodoh kini itu doh. Nah, Mak, ada lah mengatur tadi itu, Mak, mode itu mana? Konsepnya lah ada. Kemudian ada nama pangwe atau pangike konsep koja sampai maleset. Kok kini ada perda? Sanksi atau apa segala macam. Nggak, kok perda lah. Udah dah. Nggak diatur tuh. Kok lah legalitas. Nah, jadi masalah wilayah dan pemantannya. Kita bersyukur kok. Kalau dulu itu kalau diatur pasal-pasal pembangunan sebagainya kan. Tinggal untuk bawa mengamal. Sama loh jo Quran. Quran tuh aneh ndak ada lengkap. Tapi kalau Anda ingin mengamalkan, lalu salah itu Quran kerjaan salah. Ndak bisa. Mak, kalau mode itu, Mak, misalnya kau Faru kan udah pasaman, misalnya pengen merantau ke Padang. Otomatis Faru kan kok ndak fungsi sosial ya kau Mak, ndak fungsi apa individu lah misalnya gitu, Mak ya. PK Padang bangun rumah. Tanah Faru otomatis tuh tanah kaum yang ada di Padang. Nah, itu otomatis rumahku adalah milik Faru, tapi baca bagi hasil dengan makanya gini. Ndak. Nyo kan untuk kepemilikan kan ada prosesnya. Ada jual bali. Tanah ulai kan jadi tanah ada jual bali, ada hibah, ada tanah yang lain. Nah, seperti tadi kalau memang tuh Faru mambil dengan proses dengan jual beli, kalau menjadi hak Faru. Yang negara kan melindungi itu. Proses pengalihan hak. Bahkan namun itu tergantung juga kaumnya itu. Kalau kaumnya itu saya pakai secara ya menjual silakan. Nggak bisa lo intervensi yang lain. Cuma yang kehilangan. Nah, kehilangan jangka panjang. Ya itu kan lah berganti kepemilikan. Iya kan. Ya kan gitu tuh. Yang nggak lo bisa umpamanya Faru kini sekucennya gue buat tanjuang. Nah tuh Faru menjual. Nggak bisa mau masuk ada. Nggak, itu di situlah mengkonya pentingnya. Yang nenek mama yang pangulu tuh. Ya di Pangulu tuh ya kan ada kalau nih mama secara Pangulunya yang menjadi ke situ itu salah satu fungsinya kewajiban melindungi itu tuh bajan sampai dan ya kan kebutuhan anak kemanakan itu kewajiban gitu nggak bisa cuma seperti sejoma ke tanah makin ragu orang makin banyak kan dan bisa jadi juga tapi kok nggak sistem lain artinya bisa jadi juga umpamanya di lapen tanah siko 200 meter, tapi bisa mendapat tanah siko 400. Tapi tanah mau kau. Pernah lihat? Tapi enam penting jangan ndak hilang. Sebab itu kan begini, orang salah mengecekkan di Minang Aratogan enggak. Ya, kalau Aratogono gini bahasa lain, itu bisa hukum syariah dibagi. Tapi kalau hukum nanamonyo iko arato pusako bamam baginya hak awak dari situ tuan. Dari dulu ndak dibagi ke hak basamol. Bawa kan ndak mungkin secara di Islam ndak menampung hak basamol lalu jadikan privat. Ndak masuk lah. Oh terjadi itu lain akan terjadi belum tentu semua yang terjadi itu benar. Nah, ingat tuh. Berarti kalau nanti pusako tuh otomatis kalau ada untuk fungsi sosial berarti disilahkan saja begitu, Mak? Iya, sosial tadi kan daya manfaat. Karena orang tahu dengan adanya mewakam tanah 10 meter ke jalan di karena lebar jalan 5 meter. Nah, kasih situ anggap tuh. Nyata fungsi sosial bara manfaatnya bara nilai-nilai sampai anak cucu sampai ke apa tuh? Karena le lalu jo, le kucing lalu, le ayam dapat palonya tuh. Di orang Minang tuh tidak hanya harga, nilai harga dengan nilai beda. Kalau harga bisa demi nilai enggak. Makanya di orang Minang tuh tahu kau untung enggak. Kalau untung saja, labo saja enggak. Labo materi ada untung nilai value-nya. Ada orang balabo alun tentu buntung. Banyak. Makanya itu panjang sekali. Kita sudah dibekali tuh. Pertama mungkin karena ndak mau tahu atau seperti tadi ada penyimpangan, deviasi. Tapi sekali lagi
ambo ndak lo bisa apa tuh, waduh begini silakan, tetapi jangan disalahkan sistem. Kini kan taruh Islam je Muslim kan. Nah jangan gara-gara awak Islam tuh kan, atau jangan perilaku ambo disalahin Islam, jangan. Ya ndak, Islam tuh sudah final. Muslimin Minang, mungkin. itu kalau itu lah silakan. Oke. Mak, otomatis tanah yang di Minangko pengelolaan itu memang kue orang suku kaum tadi itu, Mak. Tanah kaum. Oke. Aturannya yang misalnya ada sanksi nak, Mak, bagi orang yang menyelewengkan sistem tadi. Kalau mama kapal waris, kalau tibo delen namanya kata pedembo pas itu nama untuk mama pusak, mama sako, mama bakuaso, itu menyeleweng, sanksinya dari kaumnya. Ya, kalau nyumpang ulu bisa dirangkui ngelanya. Nah kan, kalau ada bisa enggak diakui itu. Nah, tapi yang sanksi yang secara hukum positif, nggak bisa ada. Atau ada kan, kalau nanti itu kan agak beli-beli jadi itu kan, bisa saja ada tuntutan dari anak kemanakan, tapi tuntutannya ndak tuntutan ini kalau mungkin karena menjual itu kan, kalau menjual tanah pusako kan seluruh menekan. Nah mereka berdua yang tanda dan dituntut itu bisa pidana kepalsuan, memasuk tanda tangan. Nah itu, tapi ndak yang tadi mau beda-beda dia. Mama bisa dituntut itu secara pidana karena ada pemalsuan tanda tangan. Ya kan? Ada lain dua-duanya tuh. Nah, jambo gini kok, ambo aja ndak. Seharusnya nama tanda tangan iso jual bali itu ada 10. Nah, dek payah merasa ada nanti dia ambo langkui situ. Secara legal justice kan lah legalnya tuh. Lah bisa proses. Ama nanti mana kan? Karena pidana pemalsuan, tapi bukan sanksi adat tuh, pidana. Perbuatan. Mak, kini kan lawak cali. Awak alah mulai tarang wak tadi konsep yang diajarkan Minang tu jaleh deh wak. Dan kemudian mungkin bakai cek mak tadi, orang Minang tak cuma mencari labu, tapi ada harago, ada nilai, ada labu, ada untung. Begitu ya mak yo. Baacar wak membalian mungkin balik mak dengan kondisi wak kini tahu. Kalau disabik kecek mak tadi, kalau kasus wak kaji itu panjang. Kini tak usah. Tapi wak tahan dulu. Koko mak, itu yang akan kita bahas di setelah bari koko mak. Dan dosa nak beriman sadonyo, jangan kama-kama karena pembahasan kita makin nangis, dan tetap bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau. Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam Budaya Minangkabau, dan tema kita ini adalah cara Minangkabau mengelola harta bersama Mak Dr. Zaitul Ikhlas Saad MSI Mak Raju Intan. Mak, tadi terakhir wak bahas dalam artian wak dah tahu tuh konsepnya. Aturan itu lah mulai tarang, lah mulai janiah deh wak gitu lah. Tapi mungkin bak caranya ketika sebelum nak masuk ke harapan ataupun cara-cara awak untuk bisa membalikan sistem tadi itu. Karena monyo nani Minangkabau pasti ada yang mungkin mengalami kepunahan, Mak. Nggak ada padusi misalnya lain. Ko taklah Faru ko lah, atau Mama. Nggak ada kama warisi ko tanah ada ko. Pusako tu 25M. Apa langkah awak ada tu, Mak? Ada sistem. Ada sistemnya. Jadi di Minang tu ada peraturan. Kalau memang secara garis secara gitu, ndak dong pemain laki-laki soa. Iya. Ndak arato masionya tu kan ada dosana yang sejangka. Kau sana ibu yang lain, paru lain kan? Secara apa kau punya? Tapi secara sungguhnya dong bisa kesepakatan awak. Iya. Ndak ada yang sejangka, yang seto. Nah sana niat le kan? Iya. Nah tadi kayak non ini ada. Tekesen awak. Kenapa? Karena itu perlunya dek Minang mengakomodirnya tuh. Ambo masih duit. Nang kama membang ke ambo segala macam kan ndak ada yang kan usana ada. Iya. Terus anak yang tadi. Iya, apole ambo punya anak babako, asyang kama bele. Itulah proses sejarah kan. Iya. Non seluruh adik kakak ambo seluruh punah kok. Iya. Tapi ambo ada baranak
Itu bapak koknya. Iya, iya. Itu tadi, itu sejangka seto tadi itu. Jadi hak-haknya ada kewajibannya dong. Paling enggak kewajiban waktu mati itu ada ayah balik memantan tuh. Itu bantu. Jadi seimbang, kewajiban juga diseimbang. Dia gini kok. Oke, dia haknya. Iya. Ya kan ada ndak. Nah, ya apakah keseluruhan tuh itu tergantung kesepakatan. Yang penting musyawarah mufakat. Dari yang kalau tahu aku nak do kamawarisi lah. Iya, ya. Kan nak do Ya yang sebab barisi itu lah, kan pamannya seperti tadi itu tuh kan nyonya di prinsip Iya. juga. Mungkin lebih gadang manfaatnya kita serahkan ke dusanak nan sejangka tadi. Iya, iya. Nah seto padu gitu. Makanya sampai do kateh palo tuh. Nah. Oke. Mak, kok mungkin langkah mungkin ya, Mak. Langkah wa caranya untuk membalikan sistem yang lah tatur kau sedemikian rupa damainya kau. Ambo dengan segala kekurang dan keterbatasan, baik ilmu, pengalaman, wawasan. Tapi bekecet tadi kerisauan, kecamaian, kegaman kita orang Minang selama ko, ya, dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Apakah akibat ketidaktahuan atau penyimpan dan pelanggaran, kini bawa membalikkan sirih kok ke gagangnya, pinang ke tampuannya. Kita bersyukur dengan keluarnya undang-undang tentang Sumatera Barat yang di situ ada dikecekkan bahasa nilai-nilai itu ada bahasa isyarat, syarat bahasa aku tinggal formulasinya di daerah nanti itu. Bapak penataan balik. Nyo kalau kusir ujung kan kapan balik? Iya, ya kan? Apakah namanya semacam restorasi? Nanti pembenahan, dia kesepakatan. Wah minta aku nanti. Wah minta kepada pemerintah provinsi, ya kan? Ikut bisa merumuskan nanti kok. Dengan penjabaran itu balik. Sehingga kekeliruan, kepenyimpan dan sebagainya bisa teratasi. Kalau nak kasar itu pasti bisa. Apa masih? Ini ada undang-undang apa? Ini kan keluar tuh, nomornya kalau ada tuh. Masih ya kan? Di DPR sudah diputuskan, tinggal nanti di lembaran negara dan sebagainya. Ada tuh, bahan pengembalian tuh. Tinggal namanya goodwill, kemauan atau adanya konsisten. Abayo lewat rasa orang Minang wah. Masa sama, tentu pemerintah, gubernur dan dewan dan dibentuk dia pemangku ada seperti itu. Ya, tidak ada lah kepentingan politik, kepentingan Minang. Terakhir Mak, ada nak Mak? Kan jalan itu kan? Lado tuh jalan dia gitu. Oke. Lado jalan tuh. Ada nak Mak himbauan dari Amak lah, ataupun dari harapan Mama sebagai salah satu datuk lah di Minangkabau dengan adanya undang-undang tadi itu, apa harapan Mama? Kini himbauan. Iya kan kalau himbauan seluruh komponen orang Minang. Lihat tahu orang Minang kok sih? Oh orang Minang? Iya, siapa yang bisa dikecan orang Minang sih? Anak orang Minang. Itu orang Minang itu adalah orang yang dilahirkan dari rahim perempuan Minang dan Islam. Di Malay di kutubnya, kutub Selatan tetap tuh. Rantau joranah kok kita coba dengan ado ikonnya. Kita benahi beli tatanan awak nilai-nilai. Bahasanya orang kagum kau dan itu sudah dibuktikan zaman dulu. Sampai ya, baamang ke orang sah orang Minang kok memerdekakan Republik Gadang. Karena cara berpikirnya tuh diatur, konstruksi itu diatur. Cara Minang tuh ke depan. Oke. Cari lah pada muata muat yamin. Sedangkan, mungkin enggak Indonesia namanya kalau enggak dinamakan oleh Tan Malaka dulu, enggak Tan Malaka yang bagian nama pertama ini. Kalau kita Indonesia nanti. Baru dengan itu oleh terdapat ilham namanya oleh bukan ilham, inspirasi oleh Muhammad Amin. Sumpah Pemuda. Panjang jawab itu kayak tadi. Oke. Makasih banyak Mak Raja Intan atas pencerahannya lah, mulai mungkin hal-hal yang mungkin salah moko Allah bat aku ruang tak suruh aku lah mulai terbuka banyak. Tapi kok sama juga kuliah ya. Kuliah tuh kalau 2 SKS enggak mungkin satu kali. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak. Nah, minta maaf ya, barangkali itu keterbatasan ilmu, tapi dengan kecintaan tadi itulah. Oke. Ya, Ambo tidak mempersoalkan kini banang kurang kini bak ke depan. Insya Allah akan kita lengkapi secara saya bisa gitu Mak. Terima kasih banyak Mak Raja Intan dan terima kasih banyak Pulau da Cendera Muslim dan terima kasih banyak untuk Dusanak Budiman Sadonyo yang telah menyaksikan budaya Minangkabau hariko dan akhir kata Ambo Muhammad Irhas Fakhrudin sarato selaku bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.